bersama kita pasti bisa. Ku kirimkan semangat untukmu, bersama-sama kita mampu lewati semua ini. Matahari menyinari, Tuhanmu merestui, kamu dan aku pasti bisa lalui semua. Oke, ada yang mau saya katakan di sini pada kesempatan ini, Pak Imam, mengenai soal yang tadi Pak Imam dan Mbak Dewi sampaikan, bahwa kalau kita perhatikan ya, jawaban sebagian besar dari kawan-kawan ini, terutama bagian atas, belakangan baru mulai muncul angka 3 jutaan itu belakangan, ya. Seperti Pak Juston 3.100.000. Tapi kalau kita lihat ke arah atas, mayoritas itu hanya menghitung komisi rabat. Ya, mayoritas itu hanya menghitung komisi rabat. Padahal pertanyaan Mbak Dewi jelas, berapakah penghasilan? Ya, bukan pertanyaan Mbak Dewi, ya, berapakah komisi rabat? Bukan, tapi pertanyaannya adalah berapakah penghasilan? Ya, nah kalau kita lihat RBC, ya, kalau kita lihat RBC yang ditayangkan oleh Pak Imam tadi, bukankah di luar daripada komisi rabat itu ada penghasilan yang lain? Ya, seperti contohnya adalah keuntungan langsung. Itu penghasilan bukan Pak Imam? Penghasilan, Pak, karena masuk penghasilan. Ya, lalu cashback itu penghasilan bukan Pak Imam? Penghasilan. Penghasilan, makanya cashback itu kena pajak, betul nggak Pak Imam? Betul, pajak penghasilan, Pak. Ya, karena itu penghasilan. Nah, kawan-kawan ini melupakan itu nampaknya Pak Imam. Ya, dan ini jujur saja ada peribahasa yang mengatakan begini Pak Imam. Kita tidak akan jatuh karena batu besar, kecuali kalau kita buta. Ya, kita jatuh karena kerikil-kerikil kecil. Ya, nah ini adalah contoh kerikil-kerikil kecil. Ya, kerikil-kerikil kecil. Nah, saya khawatir, saya tidak menuduh ya, sama sekali tidak. Saya khawatir kenapa banyak undercutting. Kenapa banyak orang mengeluh penghasilan kita kecil? Ya, karena tidak menghitung keuntungan langsung. Majority orang menjual dengan harga retail. Dengan harga member. Dia jual dengan harga modal. Ya, cashback nggak dihitung, dianggapnya kayak hadiah saja gitu. Dapat syukur, nggak dapat ya udah gitu, nggak dipedulikan. Padahal itu penghasilan Pak Imam. Ini mindset juga Pak ya? Apa itu? Ini mindset juga ya terhadap. Ini mindset. Ya, jadi kita nggak jatuh karena batu besar, tetapi kita jatuh karena batu kecil. Coba hitung. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Safri Gunawan bahwa penghasilan Rp3.191.300 itu, ya itu untuk 15 hari kerja Pak Imam. Dan untuk 1.500 poin ini rasanya saya setuju dengan Pak Safri yang mengatakan tidak perlu 8 jam kerja per hari. Ya toh? Nah kalau ini kita hitung per bulan, maka ini sudah melampaui jauh di atas UMR Pak Imam. Oh iya betul lah, 2 ya kali kan? Jauh di atas UMR, sementara itu kerjanya tidak 8 jam. Ya, kerjanya tidak terikat di dalam satu tempat selama 8 jam, Pak Imam. Ya, di mana dia juga masih harus mengeluarkan biaya, paling tidak biaya yang harus dikeluarkan, yang tidak perlu dikeluarkan kalau dia adalah mitra CNI adalah biaya makan. Biaya makan siang. Betul nggak? Betul. Ya, karena kalau mitra CNI kan makan siang pulang ke rumah. Ya. Betul nggak? Ya, nah, jadi kalau orang sampai berdemo-demo itu karena masalah UMR, ya, di sini kan jauh-jauh seperti yang Pak Safri katakan, jauh lebih ringan, cara mudah kata Pak Safri tadi. Ya, sehingga menurut saya,
Ya, ini kenapa orang tidak tertarik dengan usaha CNI? Karena ini tidak ditonjolkan. Penghasilan ini tidak dinikmati. Ya, keuntungan langsungnya dibuang, cashback-nya nggak dipedulikan. Ya, malah dia jual di online lebih murah lagi, semuanya dibuang sama dia. Ya, istilahnya dia cuma, istilahnya dalam tanda kutip ya, maaf ini kita pakai kata-kata yang sangat umum. Ya, dia cuma makan poinnya saja. Ya, makanya kenapa Anda kesulitan untuk mengajak mitra baru? Ya, karena Anda tidak menonjolkan penghasilan. Ya, nggak usah ngomong dulu jauh-jauh, Ruby lah, Pearl lah, Crown lah, nggak usah bicara jauh-jauh. Kita bicara gold dulu. Makanya soalnya adalah gold kan? Ya, gold dulu. Gold kalau bisa 1.500 poin per periode, menurut saya cukup sejahtera Pak Imam. Cukup sejahtera. Di atas UMR. Ya. Di atas UMR. 2 kali Ya. lipat, Pak. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Belum lagi Pak Imam, ya kita bicara CNI suka sekali ya memberi hadiah ya produk berhadiah produk. Ya, produk berhadiah produk. Jadi, kalau ditambah lagi dengan produk berhadiah produk, bukan 3.191.300 Pak Imam. Karena kadang-kadang CNI itu memberi hadiah produk berhadiah produk itu bisa sampai 30% nilainya Pak Imam. Iya. Dan itu Ya, bisa jadi kalau misalnya kita belanja 1 juta, itu hadiah produknya aja bernilai 300.000 sekurang-kurangnya. Ya. Ya, no? Seperti itu. Jadi kalau kita sekarang ini misalnya ya 94 botol C500 ya no? Kalikan dengan kalikanlah kurang lebih dengan 140.000. Ya, itu kalau seandainya ya Pak Imam ya, ini produknya tidak C500 aja campur-campur seperti itu. Sebagian ada produk berhadiah produk. Itu bukan 3.191.300 rupiah yang didapatkan. Ya, bisa lebih daripada 4,5 juta. Begitu Pak Imam. Oke, Ya. Pak Alex. Berarti ini dari soal saja sudah kita dapatkan ilmu yang banyak ini. Jadi kalau Jelas. boleh jadi pertanyaan, apa atau bagaimana mindset atau cara pandang kita terhadap RBC yang baru diluncurkan CNI untuk tahun 2021 ini Pak Alex? Oke. Sorry Pak Imam, sedikit ada kendala teknis. Baik. Ya, diulang pertanyaan Pak Imam. Ya, saya ulang. Tadi kita sudah exercise dengan soal tadi, tapi saya melihatnya kita berarti perlu memperbaiki cara pandang atau mindset kita terhadap RBC supaya kita semangat nih menghadapi RBC, semangat juga menghadapi 2021 Pak Alex. Silakan Pak, gimana Pak? Ya, mindset kita terhadap RBC Pak Imam, saya sudah jelaskan tadi ya. Yang pertama sekali ya Pak Imam ya, yang berkaitan dengan apa yang saya sudah jelaskan, bahwa seringkali ya kita itu sibuk memperhatikan posisi-posisi yang tinggi, penghasilan yang besar-besar, ya contohnya misalnya, ya penghasilan besar di RBC ini kan komisi produktivitas Pak Imam. Ya, komisi produktivitas, ya mulai ya dari Gold, Ruby, Pearl sampai dengan Crown Ambassador, itu yang penghasilan terbesar, ya penghasilan terbesar, komisi yang terbesar untuk setiap level. Nah, banyak orang sibuk memperhatikan itu saja, tetapi tidak memperhatikan justru poin paling dasarnya, begitu, dan mengabaikannya dan melupakannya. Nah, ini yang jadi persoalan karena apa? Nah, ini dia, karena sebagaimana yang saya ceritakan di dalam video saya The Mindset, mudah-mudahan teman-teman semua sudah menontonnya lebih daripada 1 kali. Lebih daripada 1 kali. Ya, kenapa harus lebih daripada 1 kali? Karena apa? Well, saya mau mengatakan ini repot sekali ya kalau kawan-kawan tidak mau belajar Pak Imam. Ya, tidak mau belajar kembali, relearn, belajar kembali. Kalimat yang paling susah sekali kita lawan itu kalimat ini Pak Imam. Ya, gue udah tahu. Ya, gue udah ikut CNI sudah lama. Gue udah tahu. Itu yang paling susah dilawan. Paling susah dilawan.
Ya, sementara itu ya kalimat bijak berbunyi, ya kita harus terus-menerus belajar dari buayan hingga liang kubur, liang lahat. Seperti itu. Ya, toh? Jadi ini masalah besar. Nah, itu sebabnya kenapa saya sampai buat video kawan-kawan ya untuk dipublikasi gitu ya, dipublikasi ya. Bukan hanya untuk beberapa orang, bukan hanya untuk grup sendiri, tetapi dipublikasi. Karena saya ingin memastikan ya teman-teman semua bisa menikmati hasil maksimal ya dengan menjadi mitra CNI. Bisa mengikuti jejaknya Pak Alex begitu loh. Ya, sementara sukses itu amat sangat tergantung mindset. Ya, amat sangat tergantung mindset. Ya, mindset kita menentukan apa yang kita kerjakan loh. Ya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, semua tergantung kepada mindset kita. Ya, nah, kalau kita kembali lagi ya kepada RBC, pertanyaannya Pak Imam ya tentang mindset seperti apa yang harus kita miliki ya ketika kita melihat RBC ini. Maka jawabannya adalah itu tadi ya, jangan lihat yang gedenya saja tapi perhatikan yang kecil, itu yang pertama. Yang kedua, pahami apa sih fungsi seorang mitra CNI. Sebagaimana yang saya sudah ceritakan di The Mindset ya 2 minggu lalu. Ya 2 minggu yang lalu. Ya, pahami apa sih fungsi seorang mitra CNI. Ya, di video tersebut saya sudah tekankan ya, kalau orang Makassar bilang tekangkang ya. Saya sudah tekankan ya. Apa fungsi seorang mitra CNI? Fungsinya adalah melakukan promosi dan distribusi yang tidak dilakukan oleh CNI. Ya, yang tidak dilakukan oleh CNI. Ya. Karena CNI tidak melakukannya, promosi dan distribusi, maka itu sebabnya CNI butuh kita. Ya, CNI butuh kita. Kalau CNI melakukannya, maka CNI nggak butuh kita. Itu aja, simpel sekali. Dan kalau kita tidak menjalankan fungsi kita, ya kita tidak jalankan fungsi kita, maka ya kita tidak akan dibayar oleh CNI. Seperti itu. Dan bagaimana CNI membayar kita? Bagaimana CNI membayar kita? CNI membayar kita dengan sistem perhitungan RBC namanya. Ya, jadi RBC itulah adalah skenario ya daripada pembayaran yang dilakukan CNI atas upah kita. Ya, upah kita, fungsi kita melakukan apa? Ya, melakukan promosi dan distribusi, baik promosi dan distribusi yang dilakukan kita sendiri ataupun dan promosi pribadi kita dan promosi daripada jaringan promosi dan distribusi kita ya yang entah tersebar sampai seberapa luas. Begitu ya. Nah, itu 2 poin yang terpenting, 3 malah ya, dan saya tambahkan satu lagi ya, mindset kita yang keempat kalau saya boleh katakan. Saya ulangi sekali lagi supaya jangan sampai keliru memahaminya. Pertama adalah perhatikan yang kecil-kecil, jangan perhatikan yang gede doang. Ya, karena orang tidak akan jatuh karena ya batu yang besar, tetapi orang jatuh karena batu kecil. Oke, jangan berharap yang besar kalau yang kecil tidak kita perhatikan. Ya, yang kedua, pahami fungsi kita. Ya, pahami fungsi kita, kenapa CNI perlu kita, kenapa CNI butuh kita. Dan yang ketiga, pahami RBC itu apa. RBC itu apa? RBC adalah sistem pembayaran dari CNI kepada kita atas upaya kita melakukan promosi ya dan distribusi, baik oleh diri kita sendiri maupun ya bersama dengan jaringan promosi dan distribusi kita. Dan yang keempat, ya mindset keempat yang harus kita miliki adalah ya melakukan yang terbaik di setiap posisi. Ya, melakukan yang terbaik di setiap posisi. Itu amat sangat penting. Kalau Anda tidak melakukan yang terbaik di posisi gold, kalaupun nanti Anda menjadi ruby, pearl, diamond, double diamond, bahkan crown, maka Anda bisa jadi turun kembali ya untuk mengulang melakukan ya apa-apa yang Anda kurang lakukan ketika Anda berada di posisi yang sebelumnya. Ya, posisi-posisi yang sebelumnya. Jadi saya mau ingatkan kepada kawan-kawan sekalian,
ya Pak Imam ya, bahwa ya saya mau ingatkan kepada kawan-kawan sekalian bahwa mari pastikan ini RBC ini bukan balapan, bukan racing. Banyak orang memahami ya RBC ataupun apapun namanya ya, RBC kan hanya sekedar nama. Ya, tetapi memahami usaha seperti CNI ini itu adalah usaha balapan. Adu cepat. Siapa yang lebih cepat itu yang lebih hebat. Ya, kawan-kawan, silakan Anda perhatikan di luar sana. Ya, di perusahaan-perusahaan yang mirip seperti kita. Ya, yang balapan itu bagaimana nasibnya saat ini? Baik perusahaannya maupun mitra usahanya. Nasibnya seperti apa? Ya, karena bisnis ini seharusnya tidak dilihat sebagai arena balapan, arena racing. Ya, siapa yang duluan jadi Ruby, siapa yang duluan jadi Crown Ambassador, whatever the name, apapun namanya di setiap perusahaan. Ya, bukan. Tetapi bisnis ini sebagaimana bisnis yang lain, kita sedang membuat ya sebuah proyek ya di mana kita akan membangun bangunan yang besar, yang tinggi, tetapi tidak hanya sekedar besar dan tinggi, tetapi kokoh dan tahan gempa. Ini yang paling penting. Ya, kokoh dan tahan gempa itu yang paling penting. Karena di dalam dunia gempa itu pasti ada, Pak Imam. Ya, dan di dalam bisnis gempa itu pasti ada. Nggak mungkin enggak. Ya, itu pasti ada. Ya. Nah, kalau ya kita membangun bangunan yang besar dan tinggi tapi tidak kokoh dan tidak tahan gempa, maka ya dia akan hancur. Dia akan runtuh. Ya. Misalnya tingkat 10-nya akan turun menjadi tingkat 5 atau bahkan lebih parah lagi turun ke tingkat 3 barangkali. Seperti itu. Karena apa? Karena tidak kokoh dan tidak tahan gempa. Jadi yang paling penting di sini adalah ya bagaimana kita membangun ya sebuah proyek bangunan yang besar dan tinggi namun kokoh dan tahan gempa. Dan itu tidak bisa sekedar balap-balapan, tidak bisa sembrono, tidak bisa ngasal. Ya, tetapi ya mesti dengan mindset yang benar. Mindset ini adalah fondasinya di dalam usaha kita ini. Begitu Pak Imam. Saya mohon maaf, coba dibangunkan dulu mereka yang pada tidur, barangkali sudah pada tidur. Oke, ya Pak. Terima kasih Pak Alex. Ya, Bapak sekalian kita berikan tepuk tangan pemanasan dulu dari Pak Alex tentang mindset. Memang acara ini tidak bisa dilepaskan dari mindset yang sedang dibangun oleh Pak Alex. Saya sangat setuju. Maka kita waktu syarat acara ini tolong lihat dulu berkali-kali karena mindset itu tidak bisa hanya sekali menonton langsung selesai mindsetnya. Termasuk tes tadi saja sudah menjadi penjelasan dari Pak Alex betapa kita harus menghargai jumlah penghasilan yang terdiri dari banyak sekali jenis-jenis komisi yang di CNN dan itu harus dirangkum jadi satu. Ternyata melebihi dari UMR bahkan bisa 2 kali lipat kalau jadikan income 1 bulan. Itu mindset yang sangat penting. Ya, apa kabar? Oke, kita lanjut ya. Oke, Pak Alex dikaitkan dengan judul rupanya ketemu itu rahasianya kenapa Pak Alex memberikan judul rahasia potensi reseller, seller sama gold. Ternyata dari awal pun income-nya sudah luar biasa di CNI itu ya Pak Alex ya. Jelas dong. Iya, betul. Nah, apalagi dengan 3 atau 4 jawaban dari Pak Alex tadi itu. Artinya kita yang paling penting itu seorang mitra bisnis harus memaksimalkan income-nya di setiap posisi. Nah, coba Pak, dielaborasi lebih dalam lagi Pak. Mungkin siapa tahu tadi yang sedikit dipikir acara kita belum mulai ini ya. Coba Pak diulang, memaksimalkan ya, peran terbaik di setiap posisi Pak, supaya hasilnya maksimal Pak. Silakan Pak. Ya, saya mau tanya terlebih dahulu ya. Menurut kawan-kawan ya, tolong dijawab di chat ya, tolong jawab di chat ya. Menurut kawan-kawan, posisi pertama di CNI apa? Oke.
Silakan, pertanyaan Pak Alex. Tolong dijawab di chat, posisi pertama di CNI itu apa? Silakan. Ya, karena ini kan kita lagi workshop ya Pak Imam ya. Betul, betul, harus dua arah. Ya, lagi workshop. Ya, bukan lagi apa ya, lagi one way begitu ya. Tolong, posisi pertama itu apa di RBC? Ya, silakan semua menjawab. Ini workshop, jadi kita boleh interaktif. Ya, meskipun ada sedikit terbatas Anda ketik, tapi kita bisa melihat bahwa Anda berperan di dalam workshop ini. Ya, ya sudah banyak yang menjawab ya, banyak sekali kita bisa lihat ya. Mohon maaf saya tidak bacakan satu persatu namanya, ya, tetapi sudah banyak yang menjawab. Ya, oke. Kebanyakan silver Pak, tulis di sana. Ya, jawaban yang Anda jawabkan barusan, ya, saya share screen ya Pak Imam. Silakan Pak, silakan. Ya, adalah majority menjawab apa Pak Imam? Silver. Tunggu sebentar, saya share screen dulu sebentar. Sudah share screen belum nih? Sudah naik Pak. Sudah naik, oke. Tinggal di slideshow Pak, slideshow Pak. Tunggu. Ini soalnya barnya menghalangi saya. Oke. Baik. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, maka Anda akan menjawabnya, ya, pastilah silver. Ya, dah? Majority akan menjawab silver. Begitu. Nah, saya tidak salahkan Anda. Tetapi, menurut hemat saya yang penghemat ini, ya, bukankah hemat pangkal kaya Pak Imam? Ya, setuju Pak. Minum apa kokoa dulu Minum apa kokoa dulu Pak Imam? Ya, silakan Pak. Ya, karena hemat jadi kupernya Iya. selamat kita Pak. Karena hemat nggak disuguhin sama Pak Imam. Oke, ya saking hematnya minum sendiri ya. Nah, kalau Anda menjawab silver, ya kalau Anda jawab silver, ya secara jenjang seperti ini Anda tidak salah. Tetapi itu berarti ya Anda melupakan satu perubahan penting di RBC. Ya, satu perubahan penting di RBC. Apakah perubahan penting di RBC itu? Ya, menurut saya ada satu jenjang sebelum silver. Ya, apa namanya Pak Imam? Namanya reseller. Namanya reseller. Kalau menurut saya loh ya, ya, namanya adalah reseller. Itulah sebabnya kenapa CNI capek-capek mengubah namanya. Ya, saya mengerti. Sebelumnya waktu di iPlan itu kan ada namanya user. Ya dong? Sekarang user dihilangkan di dalam Di dalam RBC. Sosialisasi ya. RBC dikatakan user dihilangkan diganti dengan reseller. Nah, ini poin penting sebenarnya, tetapi sayangnya kawan-kawan sibuk melihat hilangnya ya komisi jaringan. Ya, hilangnya komisi progresif untuk Ruby ke atas. Semuanya sibuk perhatikan itu. Lihat nggak? Ya, Anda lihat nggak? Perhatikan nggak Pak Imam? Ya, selama kita sosialisasi di Taat, umumnya orang lihat itu. Sama sekali tidak ada yang menyebut tentang hilangnya user yang berganti menjadi reseller. Padahal itu poin penting banget Pak Imam. Ya, poin tentang user berganti dengan reseller itu berarti ada mindset yang berubah. Ada mindset yang berubah tentang bagaimana seorang calon mitra atau masyarakat masuk ke dalam usaha CNI. Ya, masuk ke dalam usaha CNI. Nah, itu yang sebenarnya amat sangat penting. Amat sangat penting, tetapi justru kita abaikan itu. Ya, justru kita abaikan itu. Nah, mari kita pahami dulu pengertian kata reseller. Ya, mari kita pahami dulu pengertian kata reseller. Wah, itu jadi posisi sekarang dia Pak Imam. Ya, tapi karena tidak diakui oleh kawan-kawan, saya kasih warna ungu Pak Imam. Ya, bukan berarti sedih itu Pak ya? Ya, ungu, iya ya? dia sedih karena nggak diakui gitu loh. Ya, nggak diakui. Jadi saya kasih warna ungu gitu ya. Warna apa ini? Lagi baper dia Pak Imam. Oke, reseller. Ya, reseller.
Ya, reseller itu artinya apa sih? Kalau kita artikan ya, kalau user itu artinya pengguna, ya pengguna, pemakai, ya. Reseller itu artinya apa? Ya, seller itu artinya penjual. Seller itu artinya penjual. Ya, reseller artinya ya seseorang yang menjualkan kembali. Ya, menjadi penjual kembali. Ya, jadi ada barang dia beli dari orang lain kemudian untuk dijualkan kembali. Itu namanya reseller. Ya, namanya reseller. Jadi harus dipahami dulu pengertian apa itu reseller. Ya, orang yang menjualkan kembali. Ya, nah, oleh sebab itu, kalau user itu mendaftarnya waktu di iPlan 250.000, maka reseller ini jadi berapa Pak Imam? 500.000, Pak. Jadi 500.000 rupiah. Ya, ada kenaikan. Ada kenaikan. Nah, jadi kira-kira manfaat reseller itu seperti apa? Ya, saya coba ceritakan ya. Saya coba ceritakan skenario yang kita mungkin hadapi, bukan mungkin lagi, tapi ya biasa kita hadapi. Oke, ketika kita mempromosikan produk kita, produk CNI ini, ya maka orang yang biasa pernah dengar nama CNI itu akan mengatakan begini, ya, gua kasih dong harga member seperti itu, ya toh? Maka ada beberapa cara untuk mengatakan tidak sebenarnya. Ya, untuk mengatakan tidak sebenarnya. Ada beberapa cara, oke? Tetapi saya tidak membahas mengenai bagaimana menjawab tidaknya itu, karena kita lagi bicara RBC nih Pak Imam. Ya, sekali lagi, ketika kita promosi, ada orang minta harga member. Ada orang minta diskon. Ya, nah ada dua cara kita menjawab Pak Imam. Ya, yang pertama adalah kita mengatakan no way, tidak bisa, tidak boleh, seperti itu. Ya, tetapi tentu dengan ada cara-caranya, ada trik-trik ngomongnya begitu ya. Tapi itu kita nggak bahas. Kenapa kita tidak bahas? Karena kita lagi mau fokus kepada RBC. Ya. Nah, jadi yang kedua apa? Yang kedua adalah oke, baik kalau kamu minta harga member, kamu minta harga anggota, baik, ya. Tapi kamu harus belanja ya 500.000 rupiah seketika untuk menjadi, nah ini kalimat yang harus diomongkan, untuk menjadi reseller. Jadi sampaikan. 3 kali saya ngomong nih, berarti itu penting banget. Ya, sampaikan bahwa lu jadi reseller gitu loh. Paham nggak Pak Imam? Ya. Ya. Diberikan sambutan bahwa dia posisinya, perannya sebagai reseller gitu Pak ya? Ya, dikatakan bahwa oke, ya, belanja langsung 500.000, lu jadi reseller. Itu harus disebut gitu loh. Ya, nah bagi yang ngerti bahasa Inggris, dia langsung ngerti. Ya, wah, gue disuruh jual kembali lagi, ya, produk ini. Begitu, dia langsung ngerti. Maka dia akan mengatakan, ya, atau kalau dia tidak mengerti bahasa Inggris dulu. Kalau dia tidak mengerti bahasa Inggris, maka dia reseller itu apa? Kan begitu. Ya. Maka jawabannya sama, ya, ya. Yes, ya. Posisi pertama di CNI itu adalah reseller. Ya, setiap orang yang suka produknya diharapkan, ya, diharapkan. Lihat ya kalimatnya ya, diharapkan mempromosikannya kembali. Kemudian orang itu akan menjawab barangkali kurang lebih seperti ini, aduh tapi gue cuma mau pakai sendiri aja. Gue nggak mau jualin, nggak apa-apa. Ya, lu nggak mau jualin nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu tahu, ya, bahwa posisi pertama di CNI itu reseller dan lu ada di posisi itu. Anda sudah di posisi itu, ya, yaitu posisi reseller. Ya, seperti itu. Ini harus diomongin Pak Imam. Ya, jangan tidak diomongkan. Kalau waktu user kita nggak omongin, fine. Ya, karena tidak ada peranan apapun di situ. Karena maknanya juga berbeda Pak Alex ya. Maknanya berbeda. Tapi ketika ini sekarang di RBC, Anda mesti omongin. Anda harus sampaikan. Begitu. Oke, ya itu. Kemudian, oke, singkat cerita, dia sudah belanja lebih dari 500.000,
ya, dan ya oke, dia sudah jadi reseller. Ya. Nah, kalau dia sudah selesai belanja, ucapkan begini kalimatnya. Ya, welcome to CNI. Selamat datang di CNI. Selamat, ya, kamu sekarang sudah jadi reseller. Begitu. Dan dia akan ngomong lagi barangkali, tapi gue nggak mau jualin loh, gue nggak mau jualin loh, gue nggak mau jualin. Nggak apa-apa. Ya, dia ngomong begitu nggak apa-apa. Ya, kamu juga, Anda juga, kawan-kawan juga harus ngomong berkali-kali. Selamat ya lu jadi reseller, lu jadi reseller, lu jadi reseller. Jadi ini, ya, yang satu bilang gue nggak mau jualin lagi, ya. Seperti itu ya, satu selamat ya lu jadi reseller. Tujuan saya adalah supaya masuk di dalam pikirannya, ngerti nggak? Ya, karena kata reseller dewasa ini di dalam sosial media adalah kalimat yang sangat biasa dan diterima. Banyak orang kaya senang jadi reseller, Pak Imam. Ya, cukup Ngerti keren nggak? sekarang. Apa tuh? Cukup keren juga sebenarnya. Jadi ada satu peran yang dilakukan atas produk yang Ya, dibelinya. Kalau dia mau jadi reseller untuk produk yang lain, kenapa dia nggak mau jadi reseller untuk produk CNI? Ngerti nggak? Ya toh? Jadi itu sebabnya kita ngomong ini. Kalau dia bilang, aku nggak mau jualin lo ya, aku nggak mau jualin, nggak apa-apa. Ya, yang penting welcome to CNI, selamat datang di CNI, selamat. Ya, Anda sudah jadi reseller. Artinya jangan sampai kita kalah berargumentasi atau persuasi kepada si reseller yang itu, Pak ya. Ya, katakan selamat, kamu sudah jadi reseller. Ya, lalu berikutnya sampaikan keuntungan reseller itu adalah berhak untuk mendapatkan harga ya seorang mitra CNI. Yang kurang lebih keuntungannya itu antara 10 maksimal 15% ya daripada harga retailnya. Jadi kalau misalnya nih ya, ada temenmu yang perlu produk CNI, ya, begitu, ya, jualkan jangan dengan harga ini loh ya, jualkan dengan harga ini loh ya. So kamu dapat untung sekian persen, 10% sampai dengan 15%. Ambil contoh misalnya, dia pakai produk apa dari, kan Anda yang pertama promosi ke dia kan produk apa, ya, nah, kasih tahu dia. Kalau ada temennya yang juga perlu, karena temennya kadang, lu pakai produk apa sih? Begitu. Ya. Maka ketika dia promosikan, kasih tahu dia, untungnya sekian. Nah, itu dibiasakan ngomongkan dari sekarang, untungnya sekian. Untung itu berasal dari harga. Ya, harga retail yang seharusnya harganya segini loh. Ini seharusnya segini loh. Ada di dalam kotaknya loh. Ya, ada di dalam kotaknya loh. Sampaikan begitu. Ya, sementara harga modalnya adalah sekian. Nah, ini penting, ya, penting sebagai cara-cara kita untuk mengatasi undercutting yang sudah lewat itu. Ya. Jadi, kawan-kawan, hal sepele, hal kecil inilah yang menyebabkan kenapa ya banyak orang jual di bawah harga, ya, undercutting, bahkan ada yang bilang begini, ya, yang suka jual di online, dia bilang CNI curang, ngasih untung terlalu besar. Gila nggak Pak Imam? Dia malah ngatain CNI curang karena ngasih untung terlalu besar. Katanya gila nggak itu? Lupa ya, bahwa CNI memang kasih untung. Iya. Jadi ini terbalik-balik cara berpikirnya. Akal sehatnya hilang. Kenapa begitu? Karena memang waktu dia pertama mengenal CNI tidak dikasih tahu yang benar. Ya, jujur banyak orang luput dari pembicaraan ini. Ya. Nah, jadi workshop kali ini di R1 saya mau fokus kepada hal-hal yang kecil, Pak Imam. Ya. Kalau orang lain bicaranya, kawan-kawan yang lain bicara yang gede-gede, ya saya terbalik ngomongnya yang kecil-kecil sekali. Hal-hal fundamental, hal-hal mendasar. Begitu. Ya. Jadi, oke. Setelah Anda omongkan ini berkali-kali, kan dia pesan lagi misalnya Anda omongkan, tentu upayakan jangan hanya 1-2 produk saja, tetapi upayakan masukkan lagi produk yang lain. Masukkan lagi produk yang lain kepada si reseller itu. Ya, walaupun dia masih belum mau ikut mempromosikan, nggak apa-apa, masukkan lagi produk yang lain. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau Anda komunikasi dengan reseller Anda itu via WhatsApp,
ya, maka kirimkanlah brosur lah, gambar-gambar lah, cerita-cerita lah, video-video tentang produk yang berbeda. Seperti itu. Ya, jangan sekaligus digelontorin. Ya, jangan. Sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau Anda ketemu secara tatap muka dengan dia, lebih enak lagi. Ya, masuk produk yang lain, ceritakan lebih detail lagi tentang produk yang lain itu. Ya, sehingga walaupun dia seorang reseller, ya, dia memakai lebih banyak produk. Nah, ketika dia mulai beli produk yang lain, ataupun dia mulai repeat order, beli lagi yang lain, ya, maka saya mau ingatkan kepada Anda untuk ngomong begini kepada dia. Dengerin baik-baik ya, dengerin baik-baik omongan saya. Jangan ngantuk, jangan anggap remeh, ya, karena sekali lagi orang nggak jatuh karena batu besar, tapi jatuh karena batu kecil. Ya, orang lupa bukan karena ya dia tidur, tapi dia tertidur. Apa yang tertidur? Otaknya tertidur. Sementara matanya masih terbuka barangkali. Ya. Nah, dengerin baik-baik. Ketika dia masih reseller nih, dia belanja lagi, kamu omongkan begini. Anda omongkan begini. Ya. Kawan, sebenarnya kamu, bapak atau ibu bisa ya dapat cashback loh 5%. Bisa dapat cashback loh 5%. Ya, bukan hanya dapat harga lebih murah, tapi sebenarnya kamu bisa dapat cashback loh. Kemana arah pembicaraan kita, Pak Imam? Ya, berarti menuju untuk menjadi silver. Yes. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jangan lupa kawan-kawan, ya, di dalam RBC, reseller itu masuk ke poinnya kemana, Pak Imam? Reseller masuk poinnya ke silver. Hah? Poin pribadi silver. Siapa? Si Anda kan? Si Anda. Iya. Yang mengajak. Poin pribadi Anda. Iya, yang Ya, mengajak. Anda cuma nggak dapat selisih harga, tapi Anda masih menikmati Poin ya pribadi. toh? Yes, ya, poin dan komisi rabatnya. Ya toh? Sama cashback-nya. Ya nggak Pak Imam? Betul atau salah saya? Tolong koreksi. Betul, sangat betul Pak Alex. Betul. Kalau betul, katakanlah betul. Katakan sejujurnya. Kasih organ nggak Pak nih Pak? Saya nggak ada Pak Adi. Kalau ada Pak Adi, dia kasih quote ini. Okay. Iya. Nah, jadi ketika dia repeat order, bahkan lebih hebat lagi kalau dia, Pak Alex, ini ada teman gua nih, perlu nih. Begitu. Ya toh? Dia bilang begitu. Dia perlu nih, dia mau order juga gini. Nah, udah. Masukkan tuh kalimat yang tadi barusan saya ajarkan. Sebenarnya friend, lu bisa dapat cashback loh. 5% dari belanjaan lu. Ya. 5% dari belanjaan lu. Jadi kalau lu belanja 1 juta nih, ya toh, lu dapat 5%. Lumayan kan? Ya, lumayan kan? Seperti itu. Ya, nggak pakai batas-batas. Ya, batas maksimum nggak ada, pokoknya 5% dari belanjaanmu. Ya, seumur-umur seperti itu. Oh ya, begitu ya? Iya. Gimana caranya? Ya, caranya lu mesti naik posisi. Dari reseller mesti naik jadi silver. Ya, gimana caranya jadi silver? Lu harus belanja sekaligus 1 juta. Bisa dipahami Pak Imam? Ya, boleh lebih nggak Pak? Oh iya, pastinya, itu pastinya. Ya, tapi kalau bahasa kita, ya bahasa prakteknya simpel aja. Lu mesti belanja 1 juta, gitu loh. Ya, begitu. Jadi, oke, ya, akhirnya dia belanja 1 juta, ya demi rangsangan apa? Cashback. Ya, demi rangsangan cashback. Sudah dapat harga member, dapat lagi cashback. Begitu. Ya. Apakah saya harus ceritain RBC? Jangan. Ya, jangan bicarain RBC dulu. Ya, seperti itu. Kalau ABC boleh, ayam bakar Cianjur. Ya, tapi kalau RBC jangan dulu. Jadi bertahap Pak ya, bertahap ya. Bertahap. Nah, singkat cerita, dia
kemudian belanja 1 juta, dan jadi silver, Pak Imam. Oke, nah terserah belanjanya berapa, ya tahapan berikutnya lihat nih, ya dia belanjanya berapa tuh di periode itu. Oke, nah biasanya kalau anggota baru ini kan pasti belanjanya sama kita lah Pak Imam. Ya artinya komunikasi kita masih gencar begitu. Ya, ambil contoh misalnya dia belanjanya katakanlah misalnya 100 poin. Ya, 100 sekian poin lah katakan. Ya, tentu kan nggak bulat-bulat sama seperti tadi 1.500 poin itu kan ya tidak bisa kalau 1.500 itu pas-pas 1.500 kan. Itu 94 botol. Ya, 94 botol ya. Oke. Nah, dia belanja sekian, 100 sekian. Maka mulai kita dorong, sebenarnya ya, kalau lu belanja istilahnya nih 200 poin, ya, lu akan dapat sekian persen. Ya, apa yang saya bicarakan ini? Komisi rabat. Komisi rabat. Berarti satu tahap lagi, satu tangga lagi. Begitu Pak Imam. Satu tahap lagi. Kalau dia belanjanya lebih dari 200 poin misalnya, ya kita akan dorong begitu. Ngerti nggak Pak Imam? Ya. Ya, ini karena belanjanya masih lewat kita ataupun masih didampingi kita pembelanjaannya begitu ya. Jadi kita masih monitor begitu, masih monitor. Ya, tak? Seperti itu. Kalau dia belanjanya lebih banyak lagi, ya kita dorong lagi ke komisi rabat yang lebih tinggi. Jadi komisi rabat ini harus dilihat secara berjenjang juga, Pak Imam. Berarti seperti mengajak naik tangga ya, Pak ya? Yes. Ya. Jadi kalau dia oke kalau gitu gua buletin deh 500 poin misalnya begitu ya Pak Imam ya. Yes. Ya. Kalau ketika dia sudah selesai dia sudah selesai belanjanya, kita bilang dong, ya dong, wah selamat ya lu udah silver 500 lu. Luar biasa lu. Ya, lu dapat berapa tuh? Berapa persen Pak Imam? Komisi rabat 500 poin? Komisi rabat 500 poin. Ayo Ibu, Bapak. Ayo, jawab. berapa ayo? Ayo, langsung jawab di sini, di chatnya. Ayo, supaya jangan kita berdua saja yang ngobrol ya. Ayo, jangan ngantuk. Komisi takutnya pada tidur. Komisi rabat 500 poin. Nah, itu dia. 15%. Ya. Oke. Ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ini harus dilihat sebagai tahapan. Ya, karena kita sedang melatih mitra kita. Kita sedang mempengaruhi dia. Kita sedang membimbing dia step by step seperti itu Pak Imam. Bahkan data ini terekam di MCNI Pak Alex. Jelas, ya jelas. Yang lebih hebat lagi kalau ya itu sebenarnya saya mau omongkan, tapi karena Pak Imam sudah omongkan terlebih dahulu, ya maka saya lengkapi omongannya Pak Imam. Ya, lengkapi omongan Pak Imam bahwa dari awal MCNI itu harus sudah dijelaskan. Ya, kita kontrol di sini aja, kita bilang begitu. Lu mau tahu tentang ini berapa poinnya, ini berapa harganya, lihat MCNI. Lu mau tahu penjelasan produk walaupun sangat briefly, sangat singkat ya, sangat singkat. Lu bisa lihat di sini. Begitu. Jadi dari awal bantu dia untuk login. Ya, bantu dia untuk download dari Play Store seperti itu. Ya, bantu dia untuk menggunakan aplikasi MCNI itu. Dari awal sudah harus lakukan itu, Pak Imam. Dari awal. Ya, seperti itu. Jadi ini harus dibiasakan. Di akhir periode dorong dia, ya. Dorong dia untuk bisa mencapai 20%. Seperti itu. Kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Ya, katakan ini kalau Anda nggak bisa ya nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa sih, kita masih bisa lakukan di periode berikutnya, tapi terus dorong dia sedikit demi sedikit. Nah untuk itu sekali lagi, waktu di posisi reseller jangan lupa masukkan produk-produk yang lain supaya dia lebih kenal. Dan ketika dia sudah di posisi silver juga terus masukkan produk yang lain. Dan kalau masukkan produk yang lain jangan cuma satu kali. Misalnya ngomongin soal Up Cocoa misalnya, itu jangan cuma satu kali. Beberapa kali omongin, tentu dengan materi yang berbeda-beda. Ya, tentu dengan materi yang berbeda-beda. Begitu. Ya, demikian juga produk-produk yang lain. Ya, demikian juga produk-produk yang lain. Ya. Sekarang saya mau tanya nih kepada Pak Imam nih,
ya, mewakili kawan-kawan yang lain. Ya. Di tengah-tengah pandemi, ya, produk apa sebenarnya, ya, di luar daripada produk-produk yang bisa menaikkan imunitas tubuh, di luar daripada produk-produk yang bisa menaikkan imunitas tubuh, produk apa yang sifatnya instan dan perlu kita pakai di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Oh, yang instan dipakai. Yang sifatnya instan, perlu segera kita pakai. Ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oke. Ya, teman-teman juga boleh jawab di chat ya. Ya, Teman-teman silakan. juga boleh jawab di chat. Silakan, karena beraneka macam ini yang tentu jawabannya. Saya aja sampai mikir ada Nggak apa-apa, saya sama Pak Imam tanya jawab, Anda jawab di chat. Iya, ada yang langsung bilang cocoa, ada yang langsung bilang green tea, ada yang bilang DMG juga. Iya, banyak sekali produk CNA yang instan bisa digunakan saat pandemi ya. Seolah-olah pandemi ini banyak produk CNA yang bisa digunakan, Pak Alex. Ya, di luar yang meningkatkan imunitas tubuh ya. Ya. Ya, produk apa? Nah, itu tinggal kita libatkan peserta, sudah banyak sekali jawabannya. Ada sabun RG, hand sanitizer, lemon tea, Bio Plus, apa lagi tadi? SC88 bahkan ya, mouthwash dan lain-lain, Pak Alex. Ya. Oke, jawaban yang benar